Membalas kebaikan. Oleh Ustadz Sayyid Abdullah Assegaf. Kebaikan tidak hanya berhenti pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi juga pada tanggapan terhadap kebaikan tersebut. Bersyukur dan membalas kebaikan dengan kebaikan adalah bagian penting dari akhlak seorang mukmin. Orang yang tidak menghargai kebaikan orang lain dianggap sebagai orang yang tidak berbudi, yang dalam istilah Islam disebut sebagai laim, atau orang yang rendah akhlaknya. Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur, baik kepadanya maupun kepada sesama manusia. Syukur adalah pengakuan atas nikmat yang diterima dan penghormatan kepada pemberi nikmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ishkurli wali walidayka ilayal masiru." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Surat Luqman ayat 14. Syukur kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan, sedangkan syukur kepada manusia diwujudkan dengan ucapan terima kasih dan penghormatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Riwayat ini menegaskan pentingnya menghargai kebaikan orang lain sebagai bagian dari syukur kepada Allah. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah akhlak yang mulia dan menunjukkan penghargaan terhadap nilai kebaikan itu sendiri. Imam Ali Ansanans berkata, "Syukrul ihsani an tukafi'a bihi." Syukur atas kebaikan adalah dengan membalas kebaikan itu. Pembalasan kebaikan tidak selalu harus sebanding secara materi. Kadang ucapan terima kasih yang tulus, doa yang ikhlas, atau tindakan baik lainnya sudah cukup menjadi bentuk penghargaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jika engkau tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia. Orang yang tidak menghargai kebaikan orang lain dianggap memiliki akhlak yang rendah. Dalam Islam, mereka disebut sebagai laim, orang yang tidak berbudi. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Al-laimu yastathqilul ihsana ilaihi, wal karimu yastakthiruhu." Orang yang rendah akhlaknya merasa keberatan dengan kebaikan yang diberikan kepadanya, sedangkan orang yang mulia menganggapnya sebagai sesuatu yang besar. Orang yang berbudi mulia memahami bahwa kebaikan adalah anugerah besar yang harus dihargai. Sebaliknya, meremehkan kebaikan orang lain menunjukkan kelemahan moral dan kecenderungan egois yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, baik oleh manusia maupun oleh Allah. Membalas kebaikan adalah bagian dari sikap adil, yang menjadi inti dari akhlak Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mu'minu yatamatta'u bil ihsani wa yarudduhu." Seorang mukmin menikmati kebaikan yang diberikan kepadanya dan membalasnya. Manfaat berterima kasih dan membalas kebaikan. 1. Berterima kasih menciptakan rasa saling menghormati dan memperkuat ikatan persaudaraan. 2. Membalas kebaikan mendorong orang lain untuk terus berbuat baik dan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. 3. Allah mencintai orang-orang yang menghargai nikmatnya dan mensyukurinya melalui penghargaan terhadap sesama manusia. Dalam Islam, khususnya dalam pandangan Syiah, kebaikan bukan hanya tindakan, tetapi juga melibatkan sikap dan niat. Menghargai kebaikan orang lain melalui ucapan terima kasih dan membalasnya dengan kebaikan adalah bagian dari akhlak yang mulia. Allah mencintai orang yang bersyukur dan mengingatkan bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang tidak boleh diabaikan. Orang yang tidak menghargai kebaikan dianggap tidak memiliki akhlak yang mulia. Imam Ali Al-Sakam berkata, "Idza lam tashkuril muhsina kunta syarikahu fil isaa'ah." Jika engkau tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, maka engkau telah menjadi sekutu dalam keburukan. Dengan demikian, kebaikan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga dihargai. Inilah akhlak mulia yang membawa kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.